Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alima Sri Nurhaini, NIM 209100444 dari kelas B3 IPS. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Hukum Indonesia yang diampu oleh Ibu Ekowati Rusdini MPD. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengambil suatu tema khususnya partisipasi politik generasi muda. Nah, untuk membuat lebih spesifiknya lagi, kita akan mengungkap tentang bagaimana peran media sosial dalam politik. Teman-teman sekalian, jika kita berbicara tentang era digital atau era teknologi informasi, maka kita tidak bisa terlepaskan pada generasi muda, yaitu generasi milenial. Generasi milenial ini mencapai persentase angka yang paling tinggi di negara kita. Setelah adanya generasi Z atau yang bisa disebut dengan generasi pasca milenial. Sebagai generasi yang menyandang populasi terbesar, generasi milenial ini sangat penting karena erat kaitannya dengan politik. Generasi milenial atau yang dikenal dengan generasi Y ini merupakan generasi yang lahir pada tahun 1982 hingga 2000. Sehingga bisa kita jadikan patokan bahwa generasi Y ini berkisar antara umur 20 sampai 30-an. Generasi muda lebih cepat mendapatkan informasi yang didukung oleh peran media sosial yang berteknologi tinggi. Sehingga dalam kancah dunia politik, kontribusi mereka sangat besar untuk diharapkan sampai umur 30 tahun. Hal ini merupakan bagian dari generasi Y atau generasi milenial yang memiliki kedekatan dengan informasi teknologi. Nah, dapat disimpulkan bahwa rentang umur tersebut merupakan golongan orang pemilih pemula. Tentunya, golongan pemilih pemula ini diharapkan mampu untuk ikut berpartisipasi dengan segenap kelebihan-kelebihannya yang dimiliki. Namun, di balik harapan-harapan tersebut, sebelum kita membahas lebih lanjut, generasi ini berkontribusi dalam dunia politik. Kita harus melihat ciri umum atau karakteristik perilaku dari generasi milenial atau yang bisa kita sebut dengan generasi gadgetis, karena tidak bisa lepas dari gadget. Karakteristik perilaku generasi muda yang pertama adalah terbiasa dengan data dan informasi serba ringkas dan pendek, yang artinya seperti yang kita rasakan ketika kita membuka media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya, yang di dalamnya terdapat berbagai informasi yang masuk dalam feed kita. Hal itu adalah jenis informasi yang cenderung masuk ke dalam kategori ringkas atau pendek. Berbeda halnya dengan informasi yang kita dapatkan dari surat kabar, majalah, koran, yang membutuhkan waktu lama bagi kita
untuk bisa menyelesaikan bacaannya. Yang kedua, generasi muda tidak lagi menyediakan banyak waktu untuk menggali informasi. Karena banyaknya aplikasi media sosial yang kita gunakan membuat multitasking di mana dalam waktu singkat kita bisa berpindah ke banyak aplikasi. Aktivitas politik masyarakat sudah mulai beralih dari yang sifatnya konvensional, bergeser dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang ada dalam ruang cyber. Kondisi demikian merupakan bagian dari transformasi generasi milenial untuk menjadi lebih kreatif dan kritis, yang tentunya sejalan dengan perkembangan demokrasi dan partisipasi politik masyarakat yang diharapkan akan semakin meningkat. Dapat lebih mudah menargetkan pejabat publik dan politisi untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, kritis tentang isu dan agenda politik. Dapat menjadi platform untuk kampanye politik untuk mendapatkan berbagai dukungan dari calon pemilih, serta untuk mengumpulkan dana untuk partai politik. Nah, itu tadi adalah beberapa ulasan mengenai partisipasi politik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.